Kurma, Kultum Ramadan Matsaba 1445 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kurma, Kultum Ramadan Matsaba bersama saya Lia Nur Faizah. Saya adalah seorang pustakawan dan juga orang yang berada di balik layar selama ini di Kurma 2023 maupun Kurma 2024. Izinkan saya menyampaikan hikmah puasa Ramadan di akhir dari Ramadan ini, di akhir penghujung bulan Ramadan yang bentar lagi tentunya kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Tapi rasa-rasanya masih sayang sekali ya kita meninggalkan Ramadan tahun ini. Semoga kita semua dapat menemui Ramadan di tahun yang akan datang lagi, seterusnya hingga akhir nanti. Hal terberat melaksanakan ibadah puasa ini adalah menahan diri dari pikiran-pikiran buruk, perbuatan-perbuatan buruk, maupun hal-hal yang berpotensi akan menimbulkan dosa. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, hikmah puasa pertama yang akan saya sampaikan adalah puasa ini menjadikan kita manusia yang lebih bertakwa. Sesuai dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, dari firman Allah ini sudah jelas ya, bahwa berpuasa itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang selanjutnya, berpuasa ini menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah. Karena berpuasa ini merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Karena yang pertama adalah syahadat, kedua sholat, dan ketiga adalah puasa. Tentunya puasa Ramadan ini wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang sehat, baik secara fisik dan mental, dan sudah balik. Yang ketiga adalah hikmah puasa ini kita jadi mensyukuri nikmat Allah. Terasa sekali ya, ketika berpuasa ini kita jadi lebih mudah bersyukur terhadap hal-hal di sekitar kita. Seperti saat berbuka, itu rasanya lega sekali karena sudah menahan diri dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan kita jadi menyadari bahwa karunia Allah itu sungguh sangat luar biasa. Selanjutnya yang keempat, hikmah puasa ini jadi menambah kesabaran. Betul, puasa ini menambah hampir 50% kesabaran dari hari-hari biasanya. Karena kita dituntut untuk menahan lapar, menahan dahaga, menahan pikiran-pikiran yang kotor, menahan pikiran-pikiran yang tidak baik, perbuatan tercela. Dan kita juga harus bisa lebih memaklumi keadaan orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita mau naik level, itu kan pasti ujiannya ditambah ya. Apalagi ini menuju ke tingkat kita versi yang lebih bertakwa kepada Allah. Pasti ada aja ujiannya. Ya, ini yang membuat kesabaran kita ini menjadi 2 kali lipat dari hari-hari biasanya ya. Yang selanjutnya, hikmah puasanya adalah menghindarkan kita dari perbuatan tercela. Puasa ini ajang berlomba untuk meraih banyak kebaikan, banyak ibadah. Tentunya puasa ini menjadi rem bagi kita semua dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tercela, yang akhirnya akan membelokkan kita dari jalan yang lurus. Jadi selama berpuasa ini pasti keimanan kita ini akan berbicara kalau kita mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Wah, poso ora wayahe kaya ngene iki. Ya sebenarnya hari-hari biasa juga tidak waktunya untuk berbuat tercela, tapi puasa ini menambah rasa takut kita, menambah rasa lebih berhati-hati terhadap diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, puasa ini sebagai ladang amal. Ibadah selama berpuasa ini akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi pastinya kita ini akan berlomba-lomba mengerjakan ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya. Jadinya segala perilaku yang kita laksanakan ketika puasa ini berpahala. Bahkan tidur saja berpahala, bekerja tambah berpahala, menuntut ilmu tambah berpahala. Jadi puasa ini ladang amal, ladang ibadah. Karena kita jadi berlomba-lomba juga untuk bersedekah,
memberikan sebagian harta kita untuk berbuka puasa orang lain, atau untuk menyediakan buka puasa di masjid-masjid atau di jalan membagikan seperti itu. Itu adalah contoh kecilnya. Yang selanjutnya, Ramadan ini menjadikan kita manusia yang lebih Qur'ani, karena intensitas kita dalam membaca Al-Quran itu pasti lebih meningkat dari hari-hari biasanya. Ada yang mengamalkan one day one juz, wah itu sangat luar biasa sekali. Apalagi Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di bulan suci ini, tepat diperingati nuzulul Quran. Tentunya menjadi manusia Qur'ani adalah cita-cita setiap muslim yang ingin hidup sesuai dengan ajaran Islam dan tuntunan Al-Quran. Selanjutnya, puasa ini adalah ajang meleburkan dosa. Pastinya kita semua ketika puasa ini banyak meminta ampun kepada Allah, karena insya Allah doa kita lebih banyak didengar, insya Allah ya. Karena puasa ini adalah momen yang sangat tepat kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, memperbaiki keimanan kita, keislaman kita. Jadi meminta pengampunan di bulan puasa ini insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Yang selanjutnya adalah dibebaskannya dari api neraka, sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba. Insya Allah puasa kita menjadi syafaat kita di yaumul akhir nanti. Semoga kita termasuk orang yang akan ditolong dari ibadah puasa ini. Selanjutnya, hikmah puasa adalah meningkatkan rasa solidaritas kita terhadap sesama muslim. Ya tentunya kita kan jadi lebih kompak dalam beribadah, berbuat baik. Hal-hal yang sekitar kita itu menjadi lebih indah, terasa lebih damai. Bahkan tren yang sedang terjadi sekarang, umat lintas agama itu saling berebut takjil. Bahasanya berebut ya. Sebenarnya ini adalah wujud toleransi agama di Indonesia. Sangat indah sekali fenomena ini. Semoga tahun depan terulang ya, dan akan terulang terus indahnya toleransi ini. Yang terakhir tentunya hikmah puasa ini meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Ketika berpuasa, ketika bulan Ramadan, intensitas kita ibadah itu meningkat, kemudian amalan-amalan yang kita kerjakan ini lebih banyak dari hari-hari biasanya. Insya Allah ini akan menjadi salah satu jalan menuju dekat dengan Allah. Semoga menjadi jalan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga harapan, cita-cita kita akan diwujudkan, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.